Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di hari ini selamat berakhir pekan. Akhir pekannya pada ngapain nih teman-teman? Nah, kalau aku sendiri akhir pekannya sama aja sih. Ini masih disibukkan kegiatan rumah tangga. Berhubung tuh akhir-akhir ini suami aku ngajakin sering keluar rumah gitu ya. Jalan biasa aja sih, jalan-jalan yang cuma ngukur jalan gitu. Jadi sering ninggalin rumah. Nah, ini tuh di hari Sabtu pagi aku udah memang planning atau rencana banget pengen beberes dapur ya, karena kemarin ini sempat aku tinggal jadi agak berantakan. Sembari aku kegiatan beres-beres dapur ini, aku mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis, terutama di bagian keuangan. Kali ini temanya masih seputaran frugal living ya, atau tips berhemat. Yang akan aku bahas kali ini adalah 7 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa selamat dari jebakan finansial atau jebakan keuangan. Tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman, di zaman sekarang kelihatannya kadang-kadang kita merasa bahwa pendapatan atau gaji yang kita terima kelihatannya dari nominal itu lumayan besar atau cukup besar, tapi kalau diimplementasikan atau digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, baik kebutuhan pokok maupun kewajiban-kewajiban dan tanggungan yang harus kita bayar setiap bulannya, tuh rasanya kayak minim banget, ngepres aja gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal itu, dan apa aja solusi ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita selamat dari jebakan finansial? Yang pertama yaitu menjalani hidup dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Hidup sesuai dengan kemampuan yang kita miliki tidak berarti kurang ya, atau hidup kekurangan gitu, melainkan hidup berkecukupan akan tetapi lebih sederhana sesuai dengan kemampuan dan juga pendapatan yang kita hasilkan dalam setiap bulannya. Misalnya nih, kita biasa dari dulu diajarkan bisa makan di rumah dengan makan makanan sederhana, makan yang memang bisa kita masak sendiri, makanan rumahan. Lalu kenapa kita harus sering-sering kayak makan di luar atau order makanan? Karena yang aku temukan di zaman sekarang, misalnya nih, karena semakin mudahnya teknologi gitu kan, dimudahkan, difasilitasi dengan berbagai teknologi yang modern, kita tuh kadang-kadang suka malas untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya nilai-nilainya itu bisa membuat kehidupan kita jauh lebih baik, kehidupan kita jauh lebih terstruktur sesuai dengan standar kemampuan yang kita miliki. Tidak ada salahnya kok kita membuat menu masakan sehari-hari dengan rutin. Banyak sekali kelebihan yang bisa kita dapatkan, terutama dari hemat budget, terus juga lebih sehat, lebih variatif sesuai dengan menu-menu yang kita favoritkan atau yang kita sukai. Selain itu, misalnya nih yang biasa tadinya bisa naik Gojek motor atau bisa naik motor sendiri, karena sekarang tuh kadang-kadang difasilitasi dengan fasilitas yang nyaman, kayaknya tuh kayak lebih memilih untuk kayak taksi online ataupun kendaraan yang lebih nyaman, atau bahkan yang tadinya nyaman-nyaman aja tuh berkendara pakai motor. Terus berhubung sesuai dengan perkembangan zaman, dimudahkannya berbagai fasilitas keuangan yang disediakan, lalu kita untuk terpaksa mengambil atau membeli kendaraan dengan cara kredit. Nah, itu kan juga memaksakan ya. Alhasil kita nanti menjadi terjebak dalam situasi keuangan atau finansial yang sebenarnya belum cukup untuk kita lakukan atau belum cukup untuk kita pakai di saat-saat ini. Lalu hal yang kedua yaitu dengan cara menghindari utang konsumtif atau utang untuk gaya hidup ya. Jadi di sini aku tidak akan menjelaskan secara detail lagi, tapi bagi aku utang konsumtif itu sangat berbahaya karena hutang yang memang kita pakai atau kita gunakan sebagai gaya hidup. Sebenarnya kita tuh kadang-kadang merasa baik-baik aja kok, hidup sederhana, hidup dengan kendaraan yang misalnya nih saat ini uang kita hanya cukup untuk membeli kendaraan second. Lalu untuk apa kita memaksakan untuk membeli kendaraan baru yang memang kadang-kadang dananya itu kurang atau tidak cukup, lalu kita untuk sisanya mengambil hutang ya dari perbankan atau dari lembaga keuangan lainnya. Nah, sisa ataupun hutang tersebut akan menjadi beban yang menjerat untuk kehidupan kita sehari-hari, padahal sejatinya kita bekerja dan mendapatkan penghasilan itu kan untuk demi kenyamanan kita sendiri ya, bukan malah membuat jeratan yang sifatnya tidak nyaman dan membebani kita setiap harinya.
Hal yang ketiga yaitu dengan cara lebih memprioritaskan mindset jangka panjang. Dengan cara contohnya menunda kesenangan di hari ini, memperbanyak investasi dan tabungan. Kadang-kadang kita tuh sering terjebak gitu ya karena nafsu kita. Pengen beli barang yang sebenarnya kita belum butuhin tapi tuh kita suka. Apalagi saat barang tersebut ada promo atau ada diskon ya. Nah sebenarnya untuk apa sih? Atau misalnya nih di saat waktu muda sekarang masih banyak kesempatan untuk bisa belajar lebih produktif, bertumbuh untuk menghasilkan sesuatu yang lebih. Tapi kadang-kadang kita lebih memilih untuk berleha-leha, lebih memilih menghabiskan waktu luang kita untuk jalan-jalan, untuk scroll sosial media yang terlalu panjang atau terlalu lama. Alhasil, waktu-waktu senggang tersebut yang sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk lebih produktif, untuk bisa belajar dan menggali ilmu, untuk bisa mendapatkan penghasilan, akhirnya terbuang sia-sia. Selain itu, lebih menghabiskan waktu yang terlalu banyak untuk kayak jalan-jalan, healing, juga lebih banyak akan memakan uang yang kita miliki ya. Alhasil kadang-kadang tuh kayak contohnya dari aku pribadi dulu. Sebenarnya aku udah budgeting nih, ini untuk kebutuhan pokok, ini untuk jalan-jalan atau untuk rekreasi, segini untuk konsumsi, segini untuk bayar-bayar tagihan. Tapi kadang-kadang karena kita tidak bisa mengendalikan mood kita sendiri, alhasil tuh pengennya healing, jalan-jalan dan memakan budget yang sebenarnya bukan budget untuk rekreasi ataupun budget tersier ya. Nah, hal-hal dari seperti itulah yang harusnya kita batasi dari sekarang. Kita harus disiplin memberikan aturan pada diri sendiri. Kalaupun misal dapat penghasilan tambahan ya harus balance juga antara menyenangkan diri sendiri dengan menabung maupun investasi. Hal yang keempat yaitu dengan investasi pada diri sendiri. Ini contohnya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, olahraga, bertumbuh, memperbanyak wawasan untuk bisa hidup lebih produktif dan kreatif. Di zaman sekarang kita bisa memanfaatkan apapun untuk bisa menambah value pada diri kita ya. Kita bisa memanfaatkan media sosial yang kita miliki untuk bisa menambah penghasilan. Caranya dengan berbagai macam cara. Yang misalnya pengen jualan, punya skill jualan, bisa nih memanfaatkan sosial media. Yang pintar marketing bisa menjadi afiliator. Yang suka kreativitas bisa menjadi konten kreator. Pokoknya hal-hal di zaman sekarang ini sebenarnya memudahkan, tapi kadang-kadang juga bisa menjebak karena fasilitas-fasilitas yang tersedia di zaman sekarang juga bisa menyegarkan mata, bisa membuat kita lupa akan waktu-waktu yang kita miliki. Sehingga kalau tidak dimanfaatkan dengan benar-benar bijak ataupun dengan benar-benar cerdas, kita malah justru akan tergelincir ya. Makanya mulai sekarang coba deh kita manfaatkan itu semua, investasi pada diri sendiri, memperbanyak wawasan. Jangan lupa juga jaga pola hidup, olahraga, gaya hidup sehat, makan asupan bergizi, karena yang namanya sehat sebenarnya itu murah, tapi kalau kita tidak menjaganya dari sekarang, maka kita akan bisa terserang penyakit-penyakit yang sebenarnya itu efek dari kelalaian ya, kayak misal terlalu banyak rebahan gitu kan. Nah, sakit inilah yang sebenarnya biayanya mahal. Jadi daripada kita mengeluarkan budget yang terlalu banyak untuk pengobatan, lebih baik kita mewaspadai secara dini dengan cara menjaga pola hidup agar kesehatan kita jauh lebih terjaga, sehingga kesehatan bisa kita dapatkan dengan cara yang murah. Hal yang kelima yaitu dengan berani mengambil resiko. Di zaman sekarang kadang-kadang kita terjebak pada zona nyaman pekerjaan atau penghasilan yang kita miliki. Padahal banyak hal-hal di luar sana yang kalau kita coba kadang-kadang bisa menambah pendapatan, menambah value, menambah rekan kerja dan juga menambah kreativitas ya. Contohnya mencoba usaha baru di luar pekerjaan yang kita miliki. Karena tidak ada salahnya yang namanya mencoba, mengembangkan diri. Kalau tidak mencoba udah pasti dipastikan kita berhenti di situ ya. Tapi dengan mencoba maka ada dua kemungkinan yang bisa kita dapat, yaitu bisa berhasil dan juga bisa gagal. Nah, dari gagal itu kita bisa belajar untuk lebih memperbaiki diri. Berani mencoba untuk lebih kreatif dan produktif untuk mendapatkan penghasilan tambahan pastinya. Lalu hal yang keenam, dengan lebih memperhatikan dan berusaha untuk turut serta disiplin pada keuangan yang kita miliki. Contohnya dengan membuat budget setiap bulannya, dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Lalu hal yang ketujuh atau hal yang terakhir yaitu dengan tidak terfokus pada satu penghasilan atau satu pekerjaan saja yang kita miliki atau pekerjaan pokok kita.
Kita bisa memperbanyak pendapatan dengan cara memiliki pekerjaan ataupun usaha sampingan. Pastinya penghasilan tambahan atau penghasilan sampingan ini akan lebih bermanfaat ya, karena bisa menambah pundi-pundi tabungan dan investasi kita untuk bekal di masa tua ataupun bekal di masa jangka panjang kita kelak. Oke teman-teman, itu dia 7 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa selamat dari jebakan finansial. See you next video ya. Assalamualaikum. Bye.